Batam merupakan salah satu kota industri ternama yang berada di Kepulauan Riau. Terletak di antara Selat Malaka dan Singapura, membuat Batam menjadi salah satu kota perbatasan Indonesia dari negara tetangga. Pada sejarahnya, kota Batam tak luput dari cerita menarik mengenai perkembangan Islam pada masa silam. Baik dari masa kerajaan Majapahit hingga Kesultanan Lingga. Peran tokoh-tokoh besar dalam sejarah Batam menambah cerita menarik mengenai penyebaran Islam yang berada pada kota ini. Salah satu tokoh asing yang sangat dikenal oleh masyarakat atas ceritanya dalam penyebaran Islam yang menggunakan lautan sebagai jalur penyebarannya adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Muhammad Cheng Ho itu berlayar ke Indonesia sekitar abad ke-14. Laksamana Cheng Ho itu adalah orang Islam atau Muslimin dari Tiongkok ya waktu itu. Sebenarnya Laksamana Cheng Ho itu diutus oleh rajanya itu untuk berdagang ya, berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Dan tujuan dia ke Kepri itu kita masih ragu ya, apakah Muhammad Cheng Ho itu bersandar ke Kepri atau tidak. Kita belum tahu, cuman ada sebagian yang diperkirakan itu adalah kepunyaan Cheng Ho waktu itu, Laksamana Cheng Ho, yaitu berupa makam, yaitu makam merah di Kabupaten Lingga. Itu keseluruhan itu sekitar 40.000, tapi itu dengan 3 kali perjalanan itu. Dan di Indonesia ini kita singgah di Aceh, kemudian banyak lagi daerah-daerah yang lain, termasuk Palembang dan banyak lagi. Cheng Ho, atau yang lebih dikenal sebagai Zheng He atau Qasim Sanbo, merupakan pejuang Muslim asal Tiongkok yang hidup pada masa dinasti Ming atau pada kisar tahun 1403. Cheng Ho terlahir dari keluarga Ma, suku Hui, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ayah Cheng Ho dikenal sebagai Muslim yang dihormati dan terpandang. Pada abad ke-15, Cheng Ho memulai pelayarannya menuju Malaka. Dengan adanya Laksamana Cheng Ho, itu penduduk kita kan masih primitif itu ya. Ada yang ya katakanlah tidak beragama ataupun agama yang lain. Dengan adanya Muhammad Cheng Ho ini, mereka itu berduyun-duyun belajar mana agama yang benar. Dengan di situ Muhammad Cheng Ho berhasil memberikan ajaran bahwa Islam adalah agama yang benar, sehingga mereka banyak yang ikut beragama Islam. Perjalanan ekspedisi yang dilakukan Cheng Ho sebenarnya terinspirasi dari cerita yang sering dibacakan oleh ayahnya. Ayah Cheng Ho seringkali menceritakan pengalamannya ketika naik haji menggunakan kapal selama berminggu-minggu. Selama menempuh perjalanannya, ayahnya merasakan berbagai tantangan seperti badai, iklim, dan adat yang berbeda. Hal itulah yang menjadi acuan moral yang besar bagi sosok Cheng Ho
dalam ekspedisi yang ia lakukan. Pada masa dinasti Ming, Cheng Ho diangkat menjadi Laksmana dan ditugaskan untuk memimpin pelayaran armada Cina ke Samudra Barat atau kawasan yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera. Selama bertahun-tahun, Cheng Ho melakukan ekspedisinya. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin armada yang taat beribadah dan rasa hormatnya yang tinggi terhadap pasukan yang lain. Jejak ekspansi Laksmana Cheng Ho di Nusantara tertinggal di banyak tempat. Salah satunya di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau menjadi satu dari 9 titik jalur samudra yang dilewati panglima asal negeri Tiongkok itu. 8 titik lainnya, yakni Banda Aceh, Belitung, Palembang, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, Bali. Di setiap titik itu, jejak Laksmana Cheng Ho yang ditandai dengan berdirinya sebuah masjid. Dan ini dia, Masjid Muhammad Cheng Ho Batam. Masjid Muhammad Cheng Ho di seluruh Indonesia ada 19. Dan kita dapat yang ke nomor 6. Jadi nomor 6 Batam sekarang ke 19. Dan alhamdulillah terbentuklah Masjid Muhammad Cheng Ho Batam. Masjid Muhammad Cheng Ho Batam ini menjadi salah satu bangunan yang bisa dilihat di jalur samudra. Jika sekilas melintas, di depan masjid tersebut akan tampak seperti kelenteng. Saat diperhatikan, masjid yang dibangun tanpa kubah ini dihiasi berbagai ornamen berpadu dengan rangkaian huruf-huruf Arab. Masjid Muhammad Cheng Ho saat ini berdiri pada sebidang tanah dengan luas 1.000 meter persegi, serta memiliki ukuran bangunan 20 kali 30 meter persegi, terletak pada kawasan wisata Golden City, Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam. Masjid Muhammad Cheng Ho Batam ini diresmikan pada tanggal 21 Februari 2015 yang diresmikan langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Koordinator Kemaritiman. Sejarah Masjid Muhammad Cheng Ho ini dibangun oleh salah satu pengusaha yang ada di Batam, yang beliau membangun masjid ini untuk memfasilitasi umat muslim khususnya di kota Batam. Untuk sejarah masjid berbentuk kelenteng ini karena didasari dengan nama Muhammad Cheng Ho ini karena beliau adalah salah satu pendakwah Islam yang datang dari Tiongkok ke Indonesia untuk
menyebarkan agama Islam sekaligus berdagang. Jadi dengan kentalnya hubungan antara Tiongkok, Indonesia dan Islam, maka dibentuklah Masjid Berbudaya Tiongkok. Memiliki ornamen khas negeri tirai bambu Cina, tidak seperti masjid pada umumnya yang memiliki kubah berbentuk bulat. Masjid Muhammad Cheng Ho beratap persegi 8 seperti pagoda dengan puncak berlafaz Allah dalam bahasa Arab yang mempertegas identitas masjid pada bangunan ini. Selain kental dengan gaya arsitektur Tiongkok, warna merah yang mendominasi, terdapat pula beberapa ornamen pendukung serta warna lain yang memperlihatkan perpaduan budaya Melayu dan Arab. Kalau kita nggak paham juga sejarah kenapa nggak ada pintunya, emang udah momen instrukturnya itu dari sana, pembangunannya itu seperti itu. Alhamdulillah kalau untuk keamanan di masjid ini semenjak saya imam tidak pernah ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya alhamdulillah aman-aman saja. Untuk dana pembangunan ini sementara dari pengusaha pribadi, tetapi untuk perawatannya biasanya dari impak-impak dari umat muslim sendiri. Ya siap. Masjid ini dibangun oleh seorang pengusaha Batam yang merupakan seorang etnis Tionghoa. Sebagai upaya mengenang sejarah perjalanan seorang Laksmana Tiongkok dan anak buahnya ke Indonesia yang membawa ajaran Islam. Yang didatangi oleh turis itu alhamdulillah di sini setiap hari. Dari pagi itu sudah ada. Malaysia, Singapura sudah ada. Jadi nggak ada hari-hari tertentu, setiap hari ada. Mereka ke sini ada sebagian yang kalau yang muslim mungkin sholat sebentar. Kalau yang bukan non-muslim biasanya mereka hanya berfoto, melihat sejarah-sejarah saja. Kurang lebih ada belasan di Indonesia. Nah, termasuk Palembang, Surabaya, Pontianak, ada juga Kalimantan. Di Jambi yang paling baru di Jambi, ya di Jambi. Terus termasuk kita di Batam, salah satunya di Kepri yang hanya di Batam. Tak jauh dari lokasi Masjid Muhammad Cheng Ho, terdapat juga kapal replika dari Laksmana Cheng Ho, di mana kapal ini menjadi destinasi wisata tersendiri oleh warga lokal maupun internasional yang berkunjung ke masjid ataupun ke kawasan wisata Golden City, Bengkong, Batam. Dengan uang Rp10.000, pengunjung bisa menikmati sensasi naik kapal serta bersuah foto di atas kapal replika Laksmana Cheng Ho ini. Biasanya, objek wisata kapal replika Cheng Ho akan ramai dikunjungi pada akhir minggu. Akan tetapi saat ini, kapal replika Muhammad Cheng Ho sedang ditutup karena dalam tahap renovasi. Menurut catatan sejarah, Cheng Ho merupakan sosok muslim yang mampu menanamkan sikap toleransi, dan ia juga menyebarkan agama Islam secara aktif, baik di Cina
maupun di tempat yang ia singgahi ketika melakukan ekspedisi. Dalam hal ini, peran Cheng Ho sangat masif bagi perkembangan dan penyebaran agama Islam, termasuk di wilayah Nusantara, yang daerahnya banyak dikunjungi selama 7 kali melakukan pelayaran. Munculnya sosok Cheng Ho di mata dunia sebagai seorang Muslim besar MB. Bisa dilihat situ kan, ini komunitas Tionghoa Muslim Batam. Banyak orang Cina, sampai di sini juga banyak. Hampir tiap hari orang Cina itu, tapi kami nggak bikin eksklusif. Dulu pengajian, kadang ada yang di hotel sana, ada yang di situ. Komunitas Muslim Tionghoa Batam mengatakan bahwa sosok Laksmana Cheng Ho merupakan tokoh kebanggaan tersendiri bagi kaum Muslim Tionghoa yang ada di Indonesia, khususnya kota Batam. Karena memiliki seorang Laksmana sekaligus bahariawan besar dari negerinya. Hal ini secara tidak langsung memberikan suatu motivasi yang kuat bagi warga Tionghoa untuk memeluk agama Islam dan mengikuti jejak Cheng Ho yang memang Muslim pada masa itu. Masjid Muhammad Cheng Ho saat ini merupakan masjid yang aktif
dan menjadi tempat ibadah umat Muslim yang diminati warga lokal untuk melakukan sholat berjamaah. Selain sholat 5 waktu, Masjid Muhammad Cheng Ho juga sering digunakan pada acara-acara keagamaan khusus seperti Maulid Nabi, Bazar Islami, dan lain sebagainya. Bahkan pada malam hari, Masjid Muhammad Cheng Ho semakin menarik dengan hiasan lampunya. Hal itu membuat masjid ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh wisatawan. Terima kasih banyak bagi pengunjung ke masjid kami, Masjid Muhammad Cheng Ho. Mudah-mudahan masjid kami dengan kedatangan Bapak dan Ibu semuanya menjadi berkah, menjadi asbab hidayah bagi kita semuanya. Di era penyebaran informasi melalui internet saat ini, menjadi dampak positif tersendiri bagi Masjid Muhammad Cheng Ho, di mana masjid ini tak pernah libur untuk kedatangan jemaah ataupun wisatawan yang penasaran untuk melihat langsung setelah mengetahui keunikannya dari dunia maya. Kami keluarga dari Bapak Basril sama Ibu Yulda dari Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang.